Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai dimensi kesadaran manusia. Ada 12 ya dimensi kesadaran manusia. Dimensi dalam kerohanian adalah tingkat kesadaran makhluk di alam semesta. Tingkat kesadaran adalah pola pandang tentang sekitar. Bagaimana kita memandang segala sesuatu di sekitar kita dan di alam semesta ini. Manusia dalam keadaan sadar memiliki tingkat kesadaran dimensi ketiga. Dalam keadaan tidak sadar atau tidur, manusia dapat mencapai tingkat kesadaran tingkat rendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu dimensi keempat. Bahkan dalam beberapa kasus dapat mencapai tingkat kesadaran dimensi kelima. Ya. Kondisi dualitas dari sebuah fenomena yang terjadi pada keadaan sadar manusia ini sebenarnya hanyalah sebuah ilusi yang hanya berada pada pikiran kita. Ya. Keadaan mimpi atau sebuah perjalanan astral di mana sering kita dengar sukma keluar dari tubuh atau roh keluar dari tubuh katanya, ya, adalah alam yang merupakan kondisi asli dari roh kita sebagai diri sejati kita. Jadi sebenarnya kita adalah makhluk energi yang mengalami kehidupan di bumi. Pemirsa, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu sebuah peristiwa kenaikan atau disebut Mi'raj, ya, yang sering dibahas di dalam artikel-artikel spiritual adalah tentang perubahan yang terjadi pada bumi, di mana tingkat kesadaran dari dimensi ketiga bertransformasi atau beralih pada dimensi kelima. Hal ini bukan pertama kali terjadi di bumi. Sebuah contoh, bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis adalah fenomena yang pertama kali di bumi, di mana makhluk-makhluk yang memiliki tingkat kesadaran dimensi kelima dapat memiliki tubuh fisik, ya, dan bisa hidup di bumi. Kejadian yang disebut sebagai kenaikan tersebut, ya, adalah apa yang terjadi pada bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis. Dalam 2000 tahun, manusia telah hidup pada tingkat kesadaran dimensi ketiga. Semua beroperasi berdasarkan sistem, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, kekuatan, dan sebuah kontrol. Ini menyebabkan separasi antara satu dengan lainnya berada di dalam sebuah persaingan, sebuah pekerjaan yang sangat membosankan, dan perjuangan-perjuangan hidup yang sangat berat. Kondisi tersebut disebut sebagai sistem yang bergerak, ya, dalam vibrasi atau getaran kesadaran rendah. Ini terjadi saat bumi dan seluruh isinya mengalami pergeseran atau transisi ke dimensi kelima. Semua getaran kesadaran rendah ini akan tercuci dengan naiknya tingkat kesadaran mayoritas manusia di bumi. Orang-orang yang disebut indigo adalah makhluk-makhluk yang terlahir dengan tingkat kesadaran dimensi keempat dan kelima. Sebagai manusia mereka lahir dari sinar biru, ada yang menyebut sinar ungu. Sedang orang-orang dengan julukan manusia kristal adalah makhluk yang terlahir dengan pada tingkat kesadaran dimensi keenam. Setiap dimensi kesadaran memiliki perangkat, yaitu memiliki perangkat hukum dan prinsip yang khas berdasarkan pada frekuensi tingkat kesadaran tersebut. Sebuah contoh, kuil yang berada di Beijing, yaitu kuil surga di Tiongkok, dan sebuah piramid peninggalan bangsa Maya adalah
dua situs yang menegaskan 12 tingkat kesadaran itu. Masing-masing situs memiliki 9 tingkat. Ini berdasar pada filosofi bahwa manusia berada di dimensi ketiga. Kemudian sisanya 9 tingkatan yang lain. Baiklah, sedulur-sedulur semuanya, coba kita menuju pada kesadaran tertinggi sampai dengan tingkat yang 12. Yang pertama, dimensi pertama atau dimensi 1, yaitu sebuah dimensi atau tingkat kesadaran dari sebuah titik, mineral, kemudian air. Kode genetika manusia berada pada tingkat kesadaran ini. Kemudian yang kedua, dimensi kedua, yaitu tingkat kesadaran sebagai titik dan garis. Pohon, binatang-binatang tingkat rendah pada tingkat kesadaran ini. Mereka hanya memiliki tingkat kesadaran akan spesies mereka. Makan, perang atau bertempur, mencari mangsa dan sebagainya. Mereka hanya memiliki kesadaran akan saat ini, tidak memiliki ingatan masa lalu, dan tidak memikirkan masa depan. Otak bagian bawah manusia yang berfungsi mengontrol sistem saraf berada pada tingkat kesadaran ini. Kemudian dimensi yang ketiga, yaitu tingkat kesadaran sebagai titik, garis, lebar, panjang, tinggi, dan volume. Manusia dan hewan-hewan pada tingkat lebih tinggi berada pada tingkat kesadaran ini. Tingkat kesadaran saat paradigma pandangan bahwa diri adalah individu yang terpisah dari individu lain, cenderung untuk tidak memahami keterkaitan antara diri dengan individu lain, cenderung untuk tidak menyadari keterkaitan aksi dan reaksi terhadap individu dan objek lain. Pada kondisi kesadaran ini kita sadar akan masa lalu, kita sadar akan masa lalu, tetapi lebih fokus pada saat ini, memiliki perasaan terbatas dalam memenuhi hasrat keinginan dan harus kerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Kita lanjutkan pada dimensi yang keempat, yaitu sebuah tingkat kesadaran sebagai titik, garis, lebar, panjang, tinggi, kemudian volume, serta waktu. Tingkat kesadaran memiliki tubuh astral atau tubuh eterik. Di dalam bawah sadar kita mampu membaca masa depan dan berimajinasi. Punya kemampuan psikis, intuitif, magis, serta kreatif. Tingkat kesadaran awal pemahaman manusia bahwa hukum universal adalah satu. Maka manusia faham masalah kesadaran penyatuan, yakni bahwa apa yang terjadi pada seseorang individu akan mempengaruhi kita semua. Jadi perlu diketahui bahwa orang-orang indigo terlahir dalam tingkat kesadaran di atas. Sebuah kunci utama pemahaman multidimensi. Pada tingkat kesadaran ini manusia akan menjadi pejuang yang mendidik manusia lain agar seluruh isi di bumi ini menjadi semakin baik. Kesadaran bahwa tidak ada manusia yang lebih dari manusia lain adalah kunci bagi masa depan dunia manusia. Semua makhluk harus bekerja sama menciptakan dunia yang lebih baik. Kemudian dimensi yang kelima, yaitu sebuah dimensi di mana tingkat kesadaran sebagai titik, garis, lebar, panjang, tinggi, volume, waktu, dan spirit.
Waktu dan ruang linear ya, tidak mengikat pada tingkat kesadaran ini. Tidak ada keterbatasan atau keterpisahan. Dalam dimensi kesadaran ini manusia memahami secara ajak bahwa semua makhluk itu satu, tidak terpisahkan. Kehidupan hanya akan bisa berjalan dengan baik jika berdasarkan pada cinta tanpa pamrih, pemaafan tanpa syarat, dan sebuah penerimaan yang tulus. Manusia satu sama lain hidup tanpa tersandra sakwa sangka yang negatif sebagai sumber kesadaran rendah. Dalam kesadaran tingkat tinggi, manusia mencapai kebebasan berpikir, cara berpikir baru, sebagai makhluk yang memiliki kesadaran universal, ya, menyeluruh. Kemudian dimensi yang keenam disebut sebagai tingkat kesadaran kanak-kanak kristal atau kanak-kanak magis. Makhluk dalam tingkat kesadaran ini memiliki aspek magis dan spiritual, memandang kehidupan hanya sebagai sebuah permainan, maka disebut sebagai makhluk-makhluk terberkati, selalu bersifat magis. Maka semua pekerjaan yang dilakukan hanya berdasar pada kemampuan spirit. Makhluk dalam tingkat kesadaran ini memiliki kemampuan sebagai pencipta pada tingkat individual. Kemudian dimensi ketujuh, yaitu tingkat kesadaran alam semesta sepenuhnya, juga disebut sebagai pemuda kristal. Pada tingkat ini manusia telah mampu menyadari korelasi makhluk ya, dengan alam raya. Mereka mulai berfungsi sebagai penjaga planet-planet galaksi, menjaga tingkat kesadaran makhluk lain dalam skala yang sangat besar, mendidik agar segala sesuatu di planet menjadi lebih baik, mempengaruhi aura mereka sehingga mampu melihat dan memberikan kebenaran sejati kepada makhluk hidup lainnya. Kemudian dimensi yang ke-8, yaitu tingkat kesadaran ke-8 adalah tingkat kesadaran makhluk yang memiliki kontrol sepenuhnya akan kehidupan yang terjadi di bumi. Dalam isinya, tingkat kesadaran dimensi ke-8 ini selalu bergabung dengan dimensi yang ke-9 yang di atasnya. Di dalam tingkat kesadaran dimensi ke-9 adalah makhluk kosmos ya, yang memiliki tanggung jawab penuh akan seluruh pelayanan terhadap planet-planet. Dalam misinya, tingkat kesadaran dimensi ke-9 ini selalu bergabung dengan dimensi yang ke-8. Kita lanjutkan ke dimensi yang ke-10. Makhluk pada tingkat kesadaran ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan galaksi. Kemudian dimensi yang ke-11, makhluk yang memiliki tingkat kesadaran tentang seluruh keberadaan galaksi-galaksi di alam semesta. Itu yang berada di dimensi 11. Kemudian yang terakhir di dimensi 12, yaitu tingkatan tertinggi, makhluk-makhluk yang memiliki tingkat kesadaran yang disebut sebagai sinar emas. Tingkat kesadaran makhluk yang universal telah menerima kesadaran yang universal kembali kepada sumber utama, pencipta, Tuhan, ya, prime energy, prime God, memiliki tingkat kesadaran yang terpadu dengan pencipta itu sendiri. Baiklah pemirsa, itu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi pengetahuan dan ilmu. Harapannya semoga bisa menambah kualitas spiritual kita ke depan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.